15-20 kali per menit, baik dalam beristirahat atau sedang melakukan aktivitas. Selanjutnya yaitu fungsi pernapasan pada manusia. 1. Menghirup dan menghembuskan udara. 2. Melakukan pertukaran gas dalam paru-paru. 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 4. Menciptakan suara. 5. Umumnya organ-organ yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibandingkan orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang memiliki tubuh yang lebih besar juga akan membutuhkan oksigen lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki tubuh lebih kecil. Organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Berikut adalah organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. 1. Rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. 2. Faring atau tenggorokan. Udara yang memasuki dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan. 3. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. 4. Laring atau pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang lawan. 5. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsinya adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dan menuju paru-paru. 6. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada di bagian atas dan di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawah. Proses pernapasan manusia terbagi menjadi 2, yaitu proses pernapasan dada dan proses pernapasan perut. Proses pernapasan dada ketika kita bernapas yaitu menggunakan otot tulang rusuk. Otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk dalam dan otot tulang rusuk luar. Yang kedua adalah proses pernapasan perut. Proses pernapasan perut ini disebut juga dengan proses pernapasan diafragma, yaitu pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding perut. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udaranya menjadi kecil. Cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama adalah hindari merokok. Mungkin hampir semua orang mengetahui tentang bahaya merokok ini. Merokok adalah salah satu kebiasaan buruk yang mendatangkan berbagai macam penyakit, terutama pada paru-paru. Walaupun kita bukan perokok, tetapi kita akan dapat merasakan dampak yang sama ketika kita terlalu sering menghirup asap rokok. Cara yang kedua adalah berolahraga. Saat manusia berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat, begitupun juga dengan paru-paru. Tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika manusia berolahraga, manusia yang biasanya bernapas 15 kali per menit menjadi 40 sampai dengan 60 kali per menit. Cara yang ketiga adalah menghindari polusi. Polusi bisa merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Namun kita dapat menghindari polusi ini dengan menggunakan masker setiap hari atau setiap kita keluar rumah. Cara terakhir yaitu menghindari infeksi. Cara terbaiknya adalah menjaga kebersihan, selalu cuci tangan jika ingin mengonsumsi makanan, bersihkan badan secara teratur, minum banyak air mineral, dan selalu mengkonsumsi buah. Hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki sistem pernapasan. Sistem pernapasan hewan adalah suatu proses alamiah yang dilakukan hewan untuk bisa menghirup oksigen dan untuk bisa mempertahankan hidup. Ada 4 sistem pernapasan hewan yang sesuai dengan spesies dan jenisnya. Yang pertama, sistem pernapasan dengan paru-paru. Sama halnya dengan kita manusia. Ada juga beberapa hewan yang memiliki sistem pernapasan dengan paru-paru, antara lain mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui. Ini dapat kamu temukan di darat. Contohnya kuda, anjing, dan lain-lainnya. Sistem pernapasan ini menggunakan paru-paru terdiri dari hidung, saluran pernapasan, dan juga paru-paru. Dan contoh yang kedua merupakan burung ataupun apes. Burung juga memiliki sistem pernapasan dengan paru-paru
paru-paru. Ada 3 alat pernapasan pada burung. Yang pertama terletak pada hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru ditandai dengan pundi-pundi yang variatif. Contoh yang ketiga ada pada reptil. Reptil merupakan suatu yang sama dengan yang saya jelaskan dengan contoh yang 2 yang tadi. Dan reptil ini terdiri dari 3 sistem pernapasan, antara lain dari hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Dan contoh yang keempat ada pada amfibi. Hewan ini merupakan hewan yang hidup di 2 alam, tetapi bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Contohnya ada pada katak yang mengalami evolusi ataupun metamorfosis sempurna. Saat berudu, dia bernapas dengan insang, dan setelah lama-kelamaan menjadi katak dewasa, dia bernapas dengan paru-paru. Dan sistem pernapasan yang kedua yaitu insang. Hampir seluruh ikan yang di perairan bernapas dengan insang, di mana ikan akan mendapatkan oksigen dan air yang ditangkap oleh insang. Kemudian sisa dari proses bernapas dan ikan akan mengeluarkan bersamaan dengan air. Poin penting yang kita perlu ingat adalah insang hanya berfungsi di dalam air. Dan sistem pernapasan yang ketiga ada pada trakea. Hewan ini merupakan hewan seperti serangga. Spesies ini dengan sistem pernapasannya merupakan sistem pernapasan trakea. Trakea sendiri adalah suatu lubang halus yang ada pada badan serangga yang menjadi sumber pernapasan baginya. Dan sistem pernapasan yang keempat ada pada paru-paru buku. Sistem pernapasan ini merupakan yang terletak pada laba-laba dan kalajengking. Alat pernapasan ini sangat berbeda dibanding paru-paru yang dimiliki vertebrata dan tidak ada kaitannya. Organ di mana disebut dengan paru-paru buku karena dianggap berbeda dengan sistem pernapasan lainnya. Karena sistem pernapasan ini mirip seperti buku yang dilipat. Paru-paru buku merupakan organ yang berhubung dengan lubang kecil dari bagian bawah dan dalam depan perut laba-laba ataupun kalajengking. Dan sistem pernapasan yang terakhir ada pada kulit. Kulit merupakan sistem pernapasan yang dimiliki oleh cacing yang menurut penelitian bernapas dengan kulitnya. Bagaimana prosesnya? Proses ini terjadi saat kulit dari cacing dalam kondisi lembab ataupun basah. Cacing menjadi satu-satunya hewan yang memiliki sistem pernapasan yang menggunakan kulitnya. Sekian dari penampilan video makalah kami. Apabila ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.